Marji mana ya? Katanya udah deket nih. Kok nggak ada ya? Pester shalom. Tenang. Shalom. Aku hadir. Ya, Maaf nih Pester. Aduh. sibuk Sekarang ya? enggak. Enggak ya? Sekarang tuh kalau misalkan kita udah mau pergi apa-apa, nggak boleh lupa masker. Iya, oh gitu Ya kan? ya. Jadi kalau misalkan lupa nanti ditilang. Iya, sama antigen ya, Iya sama surat bener. vaksin. Sama vaksin. Makanya jadi tadi pas inget, oh iya ambil dulu. Gitu Pester. Lanjut kita Gimana? nih, Sehat Pester? sehat. Puji Tuhan Puji ya. Tuhan. Kita masih bisa terus nih. Masih bisa terus. Lanjut ngebahas buat jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Wah luar biasa nih. Hari ini kita bahas apa Pester? Hari ini kita bahas topik menarik nih ya. Ini biasanya nih Ngeri nih Pester. Aduh. keinginan orang tua versus keinginan anak. Iya. Jadi keinginan mana yang diikutin nih? Orang tua atau anak? Harus kita bahas sekarang? Kayaknya banyak pengalaman. Kayaknya agak mengerikan ini. Agak mengerikan Judulnya ya. hari ini Pester. Menarik. Oke. Sangat menarik. Saking penasarannya pasti. Kenapa ya? Kenapa sangat menarik? Karena Sering nggak cocok antara keinginan orang sering tua dan pasti anak. Pester. Sering ya, bahkan Sering. berlawanan ya. Cuman jangan deh. Kalau bisa jangan ya. Nyesel nanti. Kayak aku kalau orang tua udah meninggal dua-duanya tuh kayak Gitu ya. udah nggak ada waktu lagi untuk merubah masa lalu. Iya. Jadi kayak aduh. Iya. Jadi ya ketika ya suatu saat orang tua pasti ninggalin kita. Pasti. Dan waktu orang tua ninggalin kita udah nggak ada versus lagi, itu udah murni keinginan kita gitu ya. Makanya Dan paling menyesal kalau kita nggak siap sedia. gitu ya. Gitu Pester. Oke. Jadi topik hari ini kita akan bahas tentang keinginan orang tua versus keinginan anak. Ya. Pester pernah ngalamin? Pernah, saya rasa semua orang juga pasti pernah ya. Karena ketika seorang anak ditanyain, kamu kalau gede mau jadi apa? Biasanya dia menjawab sesuatu yang nggak diajarkan orang tuanya. Iya kan? Iya. Gitu. Banyak perubahan yang dialami oleh anak-anak yang makin beranjak dewasa sehingga orang tua terkendala dalam hal berpendampingan. Iya, Banyak banget. banyak banget. Orang tua yang udah care aja sama anak masih bisa bentrok, Iya. apalagi orang tua yang sibuk banget kerja, Iya, betul. ya kan? Iya. Dan itemnya juga berubah ya. Mungkin kalau orang tua waktu dia jadi anak-anak dulu ditanya, ya jawaban populernya adalah PNS, jadi insinyur, ya. Kan nggak mungkin ya orang tua dulu ditanya jadi YouTubers gitu. Ya. Iya Kamu benar. pikir kamu ngomong-ngomong jorok bisa dapat duit? Bisa Sekarang. Bisa biayain orang tua lagi. Kamu main game doang mau jadi apa kamu? Iya benar. Bisa juga. Zaman sekarang malah orang tuanya yang videoin kali. Iya. Ya makanya perubahan itu ya. Makanya kan ini mudah-mudahan juga ditonton sama orang tua ya nggak Ji? Iya betul. Supaya gapnya nggak terlalu. Iya benar. Sehingga item-item keinginan orang tua zaman dulu sama sekarang tuh beda jauh gitu loh. Betul. Sekarang orang review apa aja ya bisa jadi profesional justru. Betul. Teman-teman semua, sebelum kita mulai lebih lanjut, mendingan kalian panggil nih ya keluarga kalian semua, satu RT satu RW buat nonton ini, karena ini topik yang sangat menarik banget gitu. Apalagi buat kalian yang mungkin punya masalah sama orang tua, atau mungkin orang tua punya masalah sama anak gitu kan. Kita sama-sama bahas di sini kupas tuntas supaya hubungan keluarga, hubungan orang tua dan anak bisa semakin erat gitu ya. Gitu Pester. Siap. Oke, anak zaman sekarang itu makin jaga jarak dengan orang tua, tidak mau privasinya diusik. Aduh, banyak banget tuh. Kadang-kadang orang tua aja kadang-kadang nggak boleh masuk kamar anak. Kayak apa sih, udah ketok pintu, iya nanti dulu ini gitu kan. Ya makanya perubahan drastis ya, perubahan ekstrim. Anak-anak sekarang bersosialisasi nggak ke anak-anak dulu, main gundu, main galasin, main apa ya, main tak umpet, main benteng lah. Anak-anak Aku suka banget main benteng. Iya, dulu kan setiap sore anak keluyuran aja, Itu seru banget. main sama tetangga. Petak umpet, petak jongkok. Sekarang anak-anak bersosialisasi iya di TikTok, di Instagram, di Facebook, nah makanya kan akhirnya gapnya jadi besar gitu
Anak-anak punya private mind-nya ya nggak ada wujud nyatanya. Friend-nya banyak, follower-nya banyak, tapi eh, nggak kelihatan. Nah, makanya ini yang menjadi sebuah gap sih yang harusnya kita coba urai ya di dalam episode kali ini ya, bahwa eh, bukan mau mengganggu privacy, tapi biarlah sebuah keharmonisan di rumah ini tetap terjaga. Sekarang kan kalau anak ditanya, "Mama mana, Dek?" Ya lihat aja Insta story-nya, ketahuan kok di mana gitu. Di kehidupan semua sudah terbuka. Mungkin pastor bisa kali menjabarkan fungsinya orang tua. Awalnya Tuhan menciptakan ya, menciptakan ke apa namanya, hubungan suami istri, terus mempunyai keturunan. Ya, Itu kan sebenarnya tujuan Tuhan itu membangun suatu keluarga yang kudus ya, yang untuk kemuliaan Tuhan. ya, Kembali lagi ke situ ya. basicnya ya, Pastor. Bisa dijelasin nggak, Pastor? Iya, jadi gini, representatif surga ada di pernikahan atau keluarga. Makanya ketika perkataannya marilah baiklah kita menjadikan mereka jamak serupa dan segambar, dia sedang berbicara soal pernikahan. Jadi pernikahan itu, keluarga itu, suami istri anak itu adalah representatif gitu, keluarga. Nah, makanya gini, cara Tuhan memperkenalkan dirinya ya lewat keluarga ini Betul. gitu. Dan termasuk juga rumahnya, ada home, ada house. House tuh fisiknya, home tuh kehangatan di dalamnya. Nah, makanya kita nggak bisa tidak memprioritaskan hal yang jadi prioritas Tuhan ini. Kenapa kita harus prioritaskan Tuhan? Supaya kita tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Tujuan utamanya Iya, ya, Pastor. yaitu keluarga. Keluarga. Ya, kenapa kita diizinkan punya keturunan, dibilang keturunan ilahi, supaya kita membangun sesuatu yang dari Tuhan lalu diteruskan ke anak-anak. Iya. Dan Nah, untuk Tuhan pastinya. dan untuk Tuhan gitu. Makanya tanpa kehadiran Tuhan yang dominan di satu keluarga, sulit Sulit ya, Pastor. ya, sulit memelihara ruang keluarga itu tetap hangat, tetap berfungsi. Iya, betul. Dan bahkan setan itu selalu punya cara untuk menipu ya, Betul. Pastor. Ya contohnya dibilang jangan makan buah, tapi setan bilang itu bagus, itu buah pengetahuan segala macam, nanti kamu akan seolah-olah baik, tapi ternyata menyesatkan. Begitupun juga, Pastor, kalau aku ngeliat kasus di anak-anak zaman sekarang, semua orang banyak banget yang mendukung privasi ya kan. Jadi banyak anak-anak nganggap orang tuanya nggak perlu tahu masalah hidupnya dia kayak apa. Sama kayak kasusnya anaknya Adam dan Hawa ya. Siapa itu namanya? Ishak dan siapa? Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Iya, Kain dan bodoh sekali saya. Kain ya betul. Akhirnya kan karena fungsi orang tua di situ tidak bisa campur tangan, akhirnya jatuhnya ada yang membunuh ya kan, sakit hati, kepahitan, dan tidak diarahkan sama orang tuanya. Jadinya begitu ya, Pastor ya. Iya, jadi fungsional keluarga itu sangat penting. Ini contoh ya, kan kita bahaslah topik sekolah minggu sedikit. Kain dan Habel. Persembahan siapa yang diterima? Habel. Kain. Gue Ya, ini review ya. Kita review dikit ya. Habel yang diterima, Kain dan tidak. Lalu pertanyaannya kenapa? Liar, semua jawab A, B, C, D. Tapi kalau kita lihat di dalam Ibrani 6 kalau saya nggak salah ya, dikatakan gini, karena iman Habel mempersembahkan persembahan yang lebih baik. Nah, ini sebenarnya fungsinya parenting nih ya, contoh ya Ji. Adam dan Hawa, ada anak Kain dan Habel. Nah, saya bahas Habel dan Adam. Habel anak, papanya Adam. Nah, ini memang tidak ditulis dalam kronologis di Alkitab, tapi feeling saya ini terjadi. Satu saat Habel akan tanya dong, saya kan anaknya bapak, lah bapak anaknya siapa? Oh iya. Jadi Habel itu kan nggak punya opah. Iya, betul. Ya, disitulah gap yang terjadi dan disitulah pertama kali Adam menceritakan tentang Tuhan kepada anaknya yang Adam pernah lihat, Habel enggak. Mungkin diceritakan kronologisnya A sampai B, dulu kita jalan-jalan, ketemu bareng di satu taman, ngobrol, tapi satu kali jatuh dalam dosa, lalu terus storytelling. Iya. Lalu Habel memutuskan percaya. Nah, jadi fungsi dari orang tua adalah menolong anak supaya pertama memiliki sebuah imajinatif yang arahnya kepada kebenaran tentang siapa Tuhan itu. Jadi harusnya orang tua sejak awal dari dini masih kecil udah menceritakan siapa Tuhan itu. Iya.
Makanya di Oke. Ulangan 6 dibilang gini, ajarkan itu berulang-ulang. Ketika di rumah, ketika mau keluar. Kenapa ketika mau tidur tuh unik tuh. Hmm. Jadi karena saya punya anak, saya Mm-mm. pelajari. Hampir semua anak itu waktu masa batita atau balita, dia bisa mimpi 20 sampai 30 kali sehari. Iya Makanya baby betul. itu kadang senyum-senyum sendiri. Nah, Mimpinya kadang ngacak iya. kemana-mana. Nah, dari mana asal muasal dongeng sebelum tidur? Cerita sebelum tidur. Jadi gini, setiap anak butuh modal untuk mimpi. Makanya setiap anak butuh cerita sebelum Cerita. tidur. Jadi Nah, di alam bawah sadar dia itu masuk. iya. Dan tugas orang tua adalah menceritakan cerita-cerita yang ada dalam firman sehingga anak-anak punya modal dalam bermimpi. Nah, fungsionalnya di situ. Nah, ketika orang tua dan anak melakukan apa yang sebenarnya Tuhan sudah atur, maka ruang konfliknya akan kecil karena kepentingan Tuhan jauh lebih dominan. Betul, betul. Jadi tidak ada lagi yang namanya kalau misalkan anak sudah terbiasa dari kecil diceritakan sama orang tua, sehingga sudah besarnya tidak ada lagi privasi-privasi yang menghambat antara orang tua dan anak ya, Iya, Pastor ya. betul. Tapi sebenarnya privasi itu bener gak sih sepenting yang orang-orang selama ini kayak privasi itu penting gitu. Sampai-sampai orang tuanya nggak tahu cerita anaknya gimana. Iya, ini ya. Gimana cara ngotorin satu ruangan yang paling gampang? Ada satu ruangan, ngotorin paling gampang gimana caranya? Punya ide gak? Masukinnya sampah. Masukin sampah ya. Dan ternyata cara paling gampang adalah diemin aja. Ntar Gak juga usah kotor disapu, sendiri. gak usah, akan kotor sendiri. Sama mau ngerusak anak paling gampang gimana? Diemin aja. Ntar juga ngerokok sendiri, ntar juga ngerusak orang sendiri. Nah, itu pentingnya antara kita ngerti memberi satu ruang privacy dan sebuah didikan yang datangnya dari Tuhan. Gitu. Jadi penting banget untuk adanya didikan Pentingnya di itu situ. ya. Iya. Bahwa semua anak butuh yang namanya didikan. Jadi sehingga identitas anak itu juga di masa mudanya sudah terbentuk dari masih kecil ya. Iya, Karakternya dia iya, seperti apa, iya, menghormati orang tuanya seperti apa. Tapi gimana kasus-kasusnya kalau identitas anaknya itu udah dari dulunya begitu karena udah terbiasa. Ini iya, istilahnya orang tua baru mau mulai nih, Pastor. iya, Baru mau mulai untuk memberikan didikan yang baik ke orang iya, tua, gimana tuh? iya. Makanya gini, identitas tuh sejatinya datang dari Tuhan. Nah, makanya saya bilang firman itu ibarat cermin ajaib. Sekarang gini, siapa sih yang bisa lupa dalam 2-3 hari ngacaan? Heeh. Iya dong. Orang bisa lupa doa, tapi ngacaan jarang orang lupa. Saya biar nggak ada Minyakan rambut dikit, tetap nggak ngacaan. ngaca. Kenapa? Kita butuh informasi dari cermin itu untuk ngasih tahu dari kepala sampai kaki. Iya dong. Setelah itu muncul PD kan, karena identitasnya dipantulkan. Tapi cermin apapun yang pernah kita lihat nggak pernah mampu untuk ngasih lihat bagian dalam kita, gitu loh. Jadi nggak ada kan orang bercermin, tahu-tahu cerminnya bilang sebenarnya kamu yang sombong, sebenarnya kamu yang salah, sebenarnya ini salah kamu yang munafik. Sebenarnya kalau suruh pilih, kalau lebih milih tidur dibanding ikut ibadah. Nah, cuma firman Tuhan yang bisa ngasih lihat bagian dalam kita. Dan disitulah identitas terbentuk. Nah, makanya proses dalam membangun antara keinginan orang tua dan keinginan anak-anak harus ada satu kedaulatan keinginan Tuhan. Makanya tanpa campur tangan Tuhan, ya perang dingin lah. Jadi belum ada kata terlambat ya, Pastor, untuk satu keluarga membaca Alkitab. Betul. Supaya Roh Kudus itu menjadi cermin kita. Betul. Firman Tuhan itu jadi cermin kita untuk introspeksi diri. Betul. Ya, Pastor ya. Betul. Dan soal masalah ini kan bukan cuma dalam internal aja, kadang-kadang ada pengaruh dari eksternal juga. Gitu. Menurut Pastor tuh gimana untuk mengatasi hal-hal yang tadi kita udah bahas tentang internal, masalah di eksternalnya gimana, pengaruh teman, lingkungan dan lain-lain. Kalau orang tua atau anak-anak kenyang kasih sayang di rumah, mereka nggak mungkin jajan kasih sayang di luar rumah. Mereka nggak mungkin haus akan sesuatu yang datangnya di luar rumah gitu. Jadi penuhin dulu ya dari dalam. Iya, makanya kalau orang tua membangun hubungan yang baik dengan anak ya, anak jatuh cinta, orang tua pasti langsung berasa. Ada yang salah, dia dibully, pasti orang tua berasa dan ingin tahu di luar seperti apa anaknya. Kalau anak udah nggak bisa curhat nih, bapak-bapak, ibu-ibu,
itu masalah besar. Wow, Karena dia itulah akan cari waktunya. orang lain untuk yang dia bisa curhatin. Oke, betul betul banget sih, Iya, Pastor. Itulah waktunya makanya harus segera peduli ya, jangan iya, didiamkan seperti yang Pastor tadi betul, bilang. betul. Akhirnya jadi kotor beneran kalau Iya, rumah didiemin aja gitu betul, ya. betul. Wah, gila sih guys, ini seru banget dan ini penting banget. Semakin dalam kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kalian jangan sampai kelewatan dan ajak semuanya buat nonton ngebahas ini. Tiga, dua, satu, action. Guys, makin seru banget kan? Tadi kalian pasti masih penasaran tentang permasalahan-permasalahan yang menjadi gap antara orang tua dan anak ya, Iya. Pastor ya. Baik itu secara internal maupun eksternal. Dan pada umumnya paling banyak tadi seperti yang Pastor bilang, pada dasarnya semua dari internalnya gitu. Kalau udah salah di internal, otomatis dari eksternal itu akan lebih mudah memberikan pengaruh-pengaruh. Namanya ruang kosong tadi ya, Pastor ya. Jadi kita nggak tahu apa aja yang dari eksternal masuk, mau sampah, Iya. mau apa. Jadi kalau orang tuanya tidak membersihkan, Iya. ya kotor lagi itu Iya, rumah gitu betul. ya. Gitu. Terus jadi Pastor, aku pingin tanya juga nih tentang pola asuh. Sebaiknya dilakukan sejak usia dini itu apa aja sih yang bisa dilakukan gitu buat orang tua? Ya, jadi pola asuh atau kayak parenting lah ya. Jadi ini Parenting. ada sebuah cerita menarik nih. Mm-mm. Di budaya bangsa Israel. Mhm. Jadi ketika anak-anak mulai sedikit dewasa, belum akil balik ya, Mm-mm. maka bapaknya akan bawa dia ke satu tempat sinagoge gitu, lalu bapaknya membuka gulungan kitab. Kan dulu Taurat itu gulungan-gulungan. Mm-mm. Nah, lalu dia ngambil tangan anaknya, diletakkan ke tangan anaknya, gulungan kitab itu anaknya. Lalu bapaknya ngambil madu, naruh madu itu di langit-langit anaknya. Begitu madunya sampai di langit-langit, bapaknya berkata bahwa Taurat itu semanis madu yang kamu rasa. Nah, itu base dari awal dari semua pola asuhnya adalah takut akan Tuhan, respect akan Tuhan. Baru kita tahu nanti setelah mau akil balik ada budaya namanya bar mesbah, yaitu bapaknya bawa ke pintu gerbang, lalu bapaknya berkata gini, "You are my beloved son." Jadi pola asuh itu adalah hal yang sangat urgent. Jadi anak pun merasa penuh di dalam Iya. rumah ya, Pastor ya, nggak Iya. cari-cari apa sih kasih sayang atau Iya. pengakuan dari luar. Iya. Ya, jadi begitu banyak model yang sekarang ini, dalam artian karakter-karakter anak milenial saat ini ya sangat dipengaruhi oleh pola asuh. Pola asuh yang pada umumnya sekarang adalah kan banyak anak bertumbuh di dalam kondisi dua orang tua yang bekerja. Gitu. Makanya banyak anak-anak ngalamin yang namanya yatim piatu semu. Punya orang tua tapi Berasa tidak punya orang nggak tua. berfungsi. Makanya Iya, banyak betul. anak berdoa, "Duh Tuhan, saya kalau bisa SMA-nya atau kuliahlah di luar kota." Bukan karena kampus di luar lebih bagus, tapi karena pengen cepet pergi dari rumah aja. Nah, itu di situ baru orang bisa gini. Saya pernah ngobrol sama satu orang yang dia tinggal 2 bulan di warnet. Wah, 2 bulan. ngapain jaga warnet? Main aja. Nggak Kasih duit ke nggak warnet. sekolah, nggak apa. Jadi terus akhirnya penasaran kan, saya bukan gamers. Apa sih di warnet ini? Tapi waktu saya lihat di warnet, game yang dia mainin, komunitas komunal yang ada, dia feel at home. Lebih asik gitu ya, Pastor. Iya. Oke. Aneh tapi nyata. Terus saya ke rumahnya layak, punya orang tua, punya kakak, punya adik, punya kamar sendiri di situ. Nah, makanya pola asuh ini menentukan orang-orang yang nggak mengalami pola asuh akan sulit nanti ketika punya anak. Banyak orang-orang bilang pokoknya kalau gue nanti punya anak gue nggak mau jadi killer kayak bokap gue, tapi sama aja dia lakukan hal yang sama. Protektifnya ya. Nah, pola asuh genrenya, kurikulumnya datangnya tuh dari kebenaran firman Tuhan. Gitu. Makanya penting banget kalau kita baca kitab Amsal, hai anak-anak dengarkanlah nasihat. Didikan orang tuamu. Didikan orang tuamu. Iya. Hai bapak-bapak jangan bangkitkan amarah anakmu. Iya. Gitu. Tapi Pastor,
Itu kan tadi semua effort dari orang tua, Iya. ya kan? Tapi kebanyakan nih, aku sering banget ngelihat orang tuanya udah ngelakuin yang terbaik, udah bawa sekolah minggu, udah bawa ke gereja. Bahkan banyak orang tua yang nggak berani marahin anak jadinya gitu loh. Karena ada memang karakter-karakter anak tuh yang memang emang ngebangkang gitu, Iya, iya. Pastor. Emang susah mau Iya. dimasukin yang rohani-rohani buat dia tuh kayak apaan sih Iya, gitu iya. kan, nggak asik aja. Karena dia mungkin melihat memang lebih enak dunia luar itu gitu. Walaupun sebenarnya orang tuanya udah ngasih itu semua gitu, Iya. Pastor. Gimana tuh, Pastor? Ya, jadi gini. Ini kejadian nyata nih, J. Heeh. Ada 2 keluarga datang punya masalah yang sama. Mhm. Mereka berasumsi 2 anaknya ini kerasukan setan. Indikasinya apa? Indikasinya adalah anak pertama. Kalau dikasih tahu nggak pernah bisa ngerti. Nah, Dikasih tahu yang cara baik-baik, yang halus sampai yang kasar, kagak bisa ngerti. Maka orang tua berkata, jangan-jangan ada setan budek. Sampai saya pernah lihat orang tua membacakan Alkitab pada anaknya sambil satu tangan memegang telinga anaknya. Loh, kenapa Bu? Biar nggak masuk kuping kanan, Pak Pendeta, keluar kuping kiri. Tapi itu yang terjadi. Jadi gimana nih, Pak? Padahal sederhana, taruh sepatu di sini, baju taruh di sini, habis sebelum tidur sederhana, nggak sampai pikul salib. Tapi kok dia nggak bisa ngerti kita ya Pak sebagai orang tua. Itu poin utamanya. Lalu saya bilang gini, lalu saya panggil orang tuanya. Orang tuanya agak kecewa karena orang tua berharap Pak Pendeta marahin anak-anak karena banyak orang tua sekarang marahin anak-anak bawa pendeta. Saya bilangin Pak Pendeta kamu ya nanti didoain masuk neraka kamu. Lalu saya bilang gini sama orang tuanya, Pak, Bu, apakah Bapak Ibu pernah jadi anak-anak? Iya. Nah sekarang tanya anak-anak, pernah nggak jadi orang tua? Nggak pernah. Lah bagaimana anak mau ngerti orang tua? lebih sulit Iya. untuk anak memahami ya. Iya, jadi ketika ini udah dikasih tahu, udah dibaikin, kok tetap aja begini, ya memang itu tugas kita sebagai orang tua. Itu bukan kerasukan setan. Itu Gitu ya. emang tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau kita keberatan, ya jangan punya anak. Karena tidak ada satupun anak yang pernah bikin proposal minta dilahirkan. Oke. Itu sebabnya semua calon-calon orang tua dan semua orang tua harus tahu tidak ada luka yang begitu dalam, begitu sakit selain ketika seorang anak terluka atau dilukai. Tapi kan Pastor gengsi orang tua itu kan lebih besar ya, maksudnya lebih punya pride dalam Iya. hidup gue orang tua, Iya. harus lebih didengar gitu. Iya. Bahkan mungkin ada juga di sini teman-teman yang mungkin sulit untuk mengajak orang tuanya untuk nonton ini karena takut Iya. gitu. Biasanya orang tua ngerasa lebih bener banyak begitu Iya. ya. Itu gimana tuh Pastor? Ya makanya orang tua perlu intervensi sama firman. Ya jelas lah. Kalau orang tua demarin anaknya gini, jangan sombong kamu. Kamu belum lahir, saya udah tamat kitab Wahyu sebelum kamu lihat matahari. Ya sudah, mau bahas apa lagi? Terus apa yang bisa dilakuin sama anak-anak yang mungkin punya orang tua Jadi gini, keras gitu? di Efesus 6 tuh Mhm. cengli lah, adil. Adil. Suami kasihi istri, Kasihi istri. tanpa syarat. Yes. Istri tunduk sama suami Tunduk sama suami. tanpa syarat. Aha. Anak-anak hormati orang tuamu supaya panjang umurmu di bumi. Mau Oke? kayak apapun orang tuanya tetap hormat. Hormati. Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah anakmu. Oke. Gitu. Adil jadi semua ya. Adil dong. Jadi jangan paksa orang lakukan bagiannya dulu sehingga dia enggak. Tapi banyak orang kayak dia aja aku udah capek mencoba untuk lebih baik gini-gini tapi orang tua aku gini aja. Sebaliknya, aku udah capek gini tapi anakku memang bandel gitu. Itu gimana tuh? Kalau udah capek gitu Pastor mereka? Ya gini, maka saya bilang capek itu bagian realistis dari dalam membangun sebuah keluarga. Gitu. Artinya itu tanda ada kehidupan. Loh iya dong. Jadi Tandanya kalau lu masih hidup. Anda Masih hidup, iya. nginjek bumi. Ya, jadi kalau kita ngalamin sebuah keletihan, jangan cari di tempat lain. Jadi banyak orang gini, gue gini gara-gara bokap gue nih. Ada orang tua gini, saya begini gara-gara anak saya nih. Gitu. Dan itu adalah sebuah asumsi yang nggak ada ujung gitu, Iya, nggak ada betul, ujung. Jadi kenapa Yesus
melakukan mujizat pertama kali di pernikahan di Kana, karena dia tahu banyak hari-hari ini orang butuh mujizatnya bukan di KKR di keluarga. Betul. Anggur habis tuh berbicara gini, kasihnya habis gitu. Orang kalau udah nikah ya kan, kadang-kadang udah di tahun ke-7, ke-8, ke-10, ke-15, orang kadang udah mati rasa cintanya yang kayak Cintanya dulu tuh habis. udah kayak tawar aja. Rasa manisnya anggur itu habis gitu Iya, ya, Pastor. istilahnya baper-bapernya ininya udah kesetrum-kesetrumnya udah nggak ada deh. Orang keinget juga. Nah, kita butuh Tuhan supaya ada namanya kembali ke Mujizat kasih itu ya, yang Pastor. mula-mula. Iya. Jadi orang bisa menjalani pernikahan sampai puluhan tahun, tapi rasanya kayak masih pacaran karena sumur dan sumber cinta itu selalu dihadirkan. Dari Tuhan. Caranya gimana? Undang Yesus dalam pernikahan, Wow. seperti di Kana. Maka izinkan Yesus yang berperkara sama si bapak, sama si anak. Kalau nih ya, maka saya bilang gini, saya kan udah nikah. Aha. Kalau saya buat salah sama istri saya, terus dia nggak balas dengan cara yang sama, tapi malah dia masuk kamar, terus doain, aku serahkan suamiku, saya dalam masalah besar. Karena yang berurusan sama saya adalah kedaulatan Tuhan, bukan dia. Sama ketika anak dilukai, anak nggak bales, tapi malah mendoakan, aku menyerahkan kedua orang tuaku. Maka orang tua akan berurusan dengan kedaulatan Tuhan, anak akan berurusan sama kedaulatan Tuhan, dan itu Yes, adil. true. Betul Gitu. banget, Pastor. Kalau aku boleh sharing ya, Pastor ya, tentang kisah hidup aku ya, tentang orang tua ya. Memang masalah hidup ini memang benar kayak yang Pastor bilang, nggak bakal ada habisnya gitu ya. Bahkan sampai orang tua kita udah meninggal pun jangan dikira udah kelar gitu loh. You masih harus punya tanggung jawab hidup yang harus diterusin gitu loh. Bahkan lebih gak enak lagi kalau nggak ada orang tua gitu. Karena sekitar kamu nggak akan ada yang lebih respect kamu lagi gitu loh. Pride anak itu sebenarnya terletak di orang tua gitu. Mau orang tuanya sejauh apa, tetap harga diri anak itu adalah orang tua gitu. Kita dihargain pasangan, dihargain teman itu karena orang tua. Kalau nggak ada orang tua itu benar-benar kayak ya nggak ada nilai gitu, dianggap orang. Apalagi nggak kalau misalkan kita udah nggak ada orang tua, hidup masih bergantung sama orang, itu udah deh bakal disepelein banyak orang banget gitu ya. Jadi aku mau sharing sedikit tentang dulu juga orang tua aku, Pastor, juga mendidik anak dari sekolah minggu ikut gitu ya. Pokoknya baik lah, mendidik anak baik gitu. Cuman tidak disangka-sangka permasalahan keluarga membuat orang tuaku mungkin agak sedikit alih fokus akhirnya jadi lebih fokus ke masalah. Ya kita nggak bisa nyalain sepenuhnya orang tua sih, kadang-kadang ada masalah dari luar yang mendesak kedua pasangan suami istri ini menjadi buat masalah hidupnya aja udah pusing banget, apalagi ngurus anak-anak ini, anaknya ada 6 gitu kan gitu. Nah pada saat ada konflik antara keluarga, nah maksudnya konflik di eksternalnya orang tuaku yang berdampak ke orang tuaku, berdampak juga ke anak-anak, sehingga jadi kurang perhatian saat itu gitu ya. Apalagi ditambah dulu karena keadaan ekonomi juga lumayan susah gitu ya, akhirnya mamaku sibuk nganterin aku, akhirnya dingin, hubungan keluarga tuh dingin saat aku masih SD, aku inget gitu ya. Cuman kalau terus mamaku mengandalkan kekuatannya, gak bakal selesai itu masalah. Pasti stres, pasti makin gila gitu kan, Pastor ya, dengan masalah yang menumpuk, anak 6 yang harus ditanggung semua. Bapakku juga gitu, mungkin kalau misalkan dia mengandalkan kekuatannya sendiri, mungkin pengaruh luar itu benar-benar udah memisahkan, mungkin bisa sampai perceraian ya, Pastor ya. Cuman ya Video roll. Segmen 2 lanjutan. 3, 2, 1, action. jadi ternyata kendala orang tuaku dengan masalah hidupnya, Pastor, dan punya anak 6 itu sangat membuat mereka kayak kebakaran jenggot lah pada saat itu ya, Pastor. Dan ada pengaruh-pengaruh dari luar yang kayak mempengaruhi papaku untuk udah cerain aja gitu kan. Ada juga pengaruh dari luar ke mamaku, udah iniin aja gitu. Atau bahkan sempat dipengaruhi untuk menggunakan ilmu begitu, Pastor, ilmu hitam gitu kan.
Cuman ya puji Tuhan karena orang tuaku dekat sama Tuhan dari dulu ya gitu. Jadi akhirnya mereka kembali lagi minta pertolongan Tuhan. Memang sih masalah itu ada sekitar setahun 2 tahun ya, sekitar segitu karena permasalahan ekonomi juga. Tapi karena mereka terus cari Tuhan gitu. Akhirnya pelan-pelan seperti yang Pastor bilang tadi, kasih itu muncul lagi Pastor. Pelan-pelan ada kerinduan di hati mereka, kok jadi dingin ya, kok jadi begini ya, kok anak-anakku jadi nggak terkontrol ya gitu kan. Akhirnya pas aku SMP tuh mulai mulai dari papa eh, apa semakin kerja keras buat anak dan istri gitu. Mama juga semakin mendoakan papa, bawa anak-anaknya terus ke gereja setiap hari rajin gitu ya. Akhirnya pelan-pelan semua perekonomian pun ikut gitu, Pastor. Jadi bukan cuman kasih, tapi berkat-berkat itu pun ngikut gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini permasalahannya adalah ujian tuh pasti ada, ya kan Pastor ya. Cuman kalau kita larinya bukan ke Tuhan, yang tadinya berkat-berkat itu ngikut sama kita, anak itu nurut sama kita, semua akhirnya hilang gitu. Tapi kalau misalkan kita tahan uji, kita terus sama Tuhan, akhirnya anak-anak pun kuat dalam Tuhan, berkat-berkat pun juga stabil, walaupun ya nggak kayak orang-orang kaya sana sih, cuman maksudnya berkat tuh ada terus gitu. Dan itu yang aku rasain sampai saat ini puji Tuhan Pastor. Begitu orang tuaku meninggal, ya puji Tuhan anak-anaknya tangguh gitu. Aku sampai sekarang sebagai artis nggak jual diri. Aku tangguh untuk mengikuti jalan orang tuaku gitu. Karena kedekatan keluarga dengan Tuhan, itu sih yang aku lihat Pastor. Iya, jadi intervensi Tuhan itu Ji, Ya betul yang Pastor. sangat dibutuhkan sehingga jadi gini, rumah itu menjadi penting Aha, untuk membangun satu keluarga kan. aha. Nah, salah satu yang diajarkan adalah ya membangun kekuatan dari rumah itu. Jadi Iya. harusnya kehadiran Tuhan selalu menjadi nyata Mhm. di dalam keluarga dan dimulai dari rumah dulu. Oke, jadi teman-teman semuanya dan mungkin keluarga, orang tua dan semua yang menonton, apapun yang kita lakukan itu fondasinya harus cinta kasih Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Pastor, kita minum dulu Pastor. Siap. Numpang minum dulu ya guys, karena kita masih panjang nih pembahasannya, seru banget, semakin panas. Dan aku masih penasaran nih Pastor, tapi kita udah banyak pertanyaan nih. Lanjut. Lanjut ya, lanjut. Kita mulai pertanyaan dulu sambil aku memikirkan, membayang-bayangkan ada yang pengen aku bahas juga. Nomor 1 Pastor ya, siap? Ini panjang banget Pastor, gimana kalau Pastor baca sendiri? Ya, shalom Kak. Aku adalah seorang anak yang memendam kepahitan kepada ayah saya sejak 11 tahun. Berawal dari sikap ayah saya yang suka mukul saya dengan kepala ikat pinggang. Wah, detail Wah. sekali. Wow. Sampai kepala saya bocor. Mulai dari itu OMG. hubungan saya dengan ayah saya renggang. Kami sering bertengkar tentang banyak hal karena sifat ayah yang otoriter. Sampai akhirnya saya mengalami perubahan hidup setelah saya dewasa. Saya mulai berpikir untuk rekonsiliasi dan punya hubungan yang lebih baik dengan ayah saya. Apa langkah awal yang bisa saya lakukan kepada ayah saya? Terima kasih sebelumnya. Ya, ini pertanyaan dan sudah menemukan solusinya sebenarnya. Ya, lalu bagaimana cara memulainya gitu. Jadi memang agak aneh ya kalau kita berpikir kenapa anak yang harus mulai, yang buat siapa, yang tua siapa, yang bikin anak siapa, kenapa harus anak yang mulai gitu loh. Tapi Alkitab berkata gini, saling mendahuluilah kamu dalam memberi hormat gitu. Jadi di sini udah bukan lagi dalam kondisi kontekstual umur. Ingat, kedewasaan tidak diukur lihat usia, tapi respon sama tanggung jawab. Orang tambah tua ya tua aja, dewasa belum tentu. Kedewasa itu bagaimana kita berespon sama setiap tanggung jawab yang ada. Jadi saya menyarankan bahwa ambil waktu, prioritaskan waktu, ambil hubungan, bukalah komunikasi. Ketika ngomong dengan ayah, lihat matanya baik-baik, lihat gesturnya baik-baik. Ketika ayahnya lagi ngomong, perhatiin. Dan doakan setelah selesai. Mau finishing yang lebih baik, peluk dan doakan. Lepaskan blessing dan berkat. Aku mau cerita Pastor tentang itu tadi yang Pastor bilang.
terakhir. Jadi yang pas ceritanya pertanyaan dia tadi tentang kepahitan anak gitu ya. Jadi aku pun pernah mengalami tapi tidak kasar kayak gini ya Pastor. Kalau ini kan sampai fisik ya, kekerasan Iya. fisik. Kalau aku lebih kayak kekerasan verbal sih gitu ya. Maksudnya dulu orang tua aku kan orang Batak ya, keras gitu. Orang Batak, Manado pula. Udah deh keras lah, tahu sendiri lah kata-katanya ya gitu. Jadi pada saat itu aku memang sebenarnya aku deket sama papaku paling akrab sebenarnya. Sering jam 2 pagi cari jajan berdua gitu. Cuman ada gap di antara kita tuh yang bikin aku ngerasa eh papa aku rasanya kurang sepenuhnya tanggung jawab gitu karena aku dari kecil udah harus kerja gitu kan. Aku harus membantu orang tua. Aku harus bantu biaya sekolah segala macam. Aku ngerasa aku nggak bisa normal seperti anak pada umumnya gitu. Jadi itu ada kepahitan di dalam diri aku dan papa aku juga ada sedikit kepahitan sama aku karena dia mungkin merasa karena sama-sama tulang punggung jadi ada persaingan gitu kan Pastor gitu. Jadi kalau ada ngebahas masalah yang tadinya romantis aku sama papaku bisa bisa dingin-dinginan kalau ngomong gitu. Nah waktu itu kejadiannya Pastor, aku udah pelayanan Pastor, mau pelayanan malamnya. Nah waktu itu saat itu mamaku juga udah meninggal gitu ya. Nah jadi siangnya tuh aku ada sedikit kelas sama papa. Terus papaku tuh kayak ngerasa ngapain sih lu hampir setiap hari ke kuburan gitu loh. Ini gue yang masih hidup nih ada di depan lo gitu loh. Kenapa lu lebih peduli yang udah meninggal? Karena kan aku deket banget sama mamaku kan saat itu. Nah papaku tuh, nah di otak aku tuh kayak, kok bapak sama orang meninggalnya cemburu gitu kan? Jadi kayak akhirnya berantem di situ sama papaku. Akhirnya keluarlah kepahitan-kepahitan yang selama ini aku pendam gitu sama papaku gitu kan. Kayak papa nggak pernah ngerasain aku begini berantem lah gitu kan. Cuman di situ aku, aduh, aku sampai merinding karena papaku juga udah meninggal. Jadi kayak di situ ternyata kepahitan yang terungkap semua semasa hidup itu pada akhirnya tuh pulih pada saat aku malamnya pelayanan. Ternyata di situ khotbahnya Pastor Raditya Oloan tuh bener-bener pas banget tentang orang tua dan anak gitu kan. Aku yang harusnya pelayanan ngedoain orang malah di situ aku yang teriak-teriak Pastor. Karena gitu kayak pas banget relate sama aku gitu. Jadi aku kayak teriak nangis wah gitu kan karena ternyata itu sama banget sama apa yang aku alamin saat itu gitu. Dan jujur takut buat ngelakuin yang kayak gini nih yang dia bilangin ini tadi. eh Rekonsiliasi sama orang tua tuh takut kan Pastor apalagi kalau orang tua keras gitu. Nah pada saat itu ya teman-teman semua apa yang aku lakuin? Besoknya pagi-pagi pas papaku pergi ke rumah sakit sama kakakku, aku doain semua kamarnya Pastor. Aku dari mulai ambang pintu sampai ke dalam kamar aku doain, Tuhan Yesus aku mau minta maaf sama papaku, aku pingin baikan sama papaku, tolong Tuhan berkuasa agar tidak ada roh jahat yang menghalangi. Aku doain mulai dari kamarnya, pintunya semua aku doain hatiku, aku doain bibir aku doain kepala aku doain semua supaya benar-benar Roh Kudus yang bekerja. Begitu papaku datang ya, masuk di dalam kamar, aku udah deg-degan Pastor mau masuk ke kamar gimana caranya ngomongnya gitu kan. Kira udah aku doain lagi, aku tarik napas sudah. Terus aku lakuin kayak Pastor bilang tadi. Aku peluk papaku, aku cium jidatnya, aku bilang, "Pah, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus sayang banget sama papa," aku bilang. "Tuhan negor aku, Pah," aku bilang gitu. "Tuhan suruh aku ngeliat kebaikan papa, bukan kejelekan papa," aku bilang. Dan ternyata setelah aku lihat kebaikan papa, ternyata semua bapak baik banget, terlalu banyak baiknya bahkan gitu. Papaku orang paling peduli sama aku supaya aku nggak capek. Papaku orang paling mengangkat harga diri anak-anaknya. Papaku orang paling berjuang buat anak dan istri. Dan itu selama ini ketutup Pastor. Ketutup karena aku ngeliat yang jelek-jeleknya doang. Gitu. Tapi setelah aku mau ngikutin Roh Kudus yang ngomong di dalam hati aku itu, aku coba ngomong sama papaku dan akhirnya sejak saat itu hubungan aku sama papaku romantis banget Pastor. Udah kayak orang pacaran, aku udah kayak gantinya mama malah. Iya, iya. Gitu Pastor. Iya. Jadi ini jalan keluar buat teman-teman yang lagi ragu mau rekonsiliasi sama orang tuanya. Jadi tayangan ini saya percaya sebagai konfirmasi perpanjangan suara Tuhan supaya kamu segera melangkah berinisiatif. Yes. Bukan karena siapa baik tapi karena Tuhan baik dan saya berdoa waktu kamu melangkah terjadi sebuah restorasi yang Amin, indah Tuhan di dalam Yesus. keluarga kamu. Amin, amin. Andalkan Roh Kudus ya Pastor ya. Karena memang dengan kekuatan kita pasti gengsi banget lah. Oke, pertanyaan nomor 2. Aku sampai berapi-api nih ngomongnya. Shalom.
Saya adalah seorang ibu dan saya single parent. Di usia anak saya yang masih 7 tahun, banyak kekhawatiran dalam hati saya, apakah saya bisa jadi orang tua yang baik buat anak saya, terutama dalam hal berperan membentuk jati diri anak ini di masa depan. Please minta nasihatnya. Terima kasih. Ya. Ya, ini kan salah satu pergumulan single mom Iya, ya. nggak Ka- gampang ya, Pastor. Karena ketika mengambil peran ayah, dia harus berubah fungsi menjadi seorang ayah, padahal dia seorang ibu. Mm-mm. Nah, maka dia akan mengalami keterbatasan, kayak misalnya harus berotoritas, harus negur, harus disiplin dan sebagainya. Nah, makanya ini saya bicara secara global ya. Saya tidak berusaha supaya anak saya itu hidup takut akan Tuhan. Yang saya berusaha adalah supaya anak saya punya orang tua yang takut akan Tuhan. Hmm. Jadi mau kita single mom atau enggak, tujuan kita adalah berusaha mempertemukan anak kita dengan Tuhan. Hmm. Sehingga ketika kita sedang tidak berfungsi sebagai orang tua, itu terfilter, anak kita tidak cari dari tempat lain dan anak kita menemukan source, sumur, understanding air itu. datangnya dari Tuhan. Mm-mm. Mm-mm. Sehingga anak-anak kita bisa berdiri di dua kakinya sendiri Yes. tanpa bergantung dengan kondisi yang terjadi di luar. Mm-mm, betul. Gitu. Nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi selamat berjuang buat siapapun yang nanya atau yang saat ini juga sebagai single mom. Percayalah bahwa Tuhan itu suami yang baik dan ayah Wow. yang baik buat anak-anak kita. Jadi jangan merasa sendiri ya, Pastor ya, ya. karena ada Tuhan yang menjadi suami yang baik. Betul. Wow. Pertanyaan ketiga, panjang lagi nih, Pastor. Yang panjang Pastor aja yang baca. Tunggu ya. Untuk kakak-kakak way out. Wah, kita Woi, kakak-kakak kakak-kakak. jalan keluar Oke. ya. Jadi mungkin kok pakai tanda keluar gitu. Tanda Tapi- keluar. Saya mau minta nasihatnya. Saya adalah seorang ayah yang melakukan banyak kesalahan kepada anak saya sedari mereka kecil. Sekarang sudah mereka dewasa. Anak pertama perempuan umurnya 19 tahun. Anak kedua laki-laki 16 tahun dan 5 tahun yang lalu. Saya sudah mulai berubah dan mencoba selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga, terutama anak saya, tetapi belum mendapatkan respon yang baik karena anak saya punya kepahitan kepada saya. Oke. Apa yang harus saya lakukan menghadapi anak saya? Apakah ini bapak yang nanya tadi ya? Iya, Enggak, jangan-jangan. itu bercanda. Ya, Tapi jadi, ini berarti papahnya yang Ya, lebih sekarang dulu. bapaknya. Iya. jadi ketika anak itu jangan dipaksa, jangan paksa anak untuk mengerti. Sampai kapan? Ya sampai hatinya tenang. Sampai kapan seorang ayah akan berjuang? Ya sampai seterusnya. Bukan supaya anaknya itu jadi baik dan akhirnya kembali sayang dan terjadi restorasi. Ya tetap aja lakukan bagiannya, lalu Tuhan akan lakukan bagiannya. Bagiannya Tuhan. Iya begitu. Saya percaya suatu saat anak dilukai kayak apapun, ketika dia melihat figur bapak yang bertobat, maka dia akan melihat figur hati Tuhan di balik hati bapaknya. Dan saya berdoa terjadi penggenapan dari janji Tuhan. Biarlah hati bapak-bapak kembali pada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali pada bapaknya. Akhirnya pertanyaan ini dibacakan di way out. Itu tanda Tanda. Tuhan masih menyertai bapak Oh, oke. dalam berjuang Wow. untuk mendapatkan cinta kembali dari anak-anaknya. Iya, iya. Jadi saya percaya nggak lama setelah kita bahas ini di acara way out, bapak menemukan jalan keluar dan terjadi sebuah rekonsiliasi yang indah dengan anak-anak. Amin. Ini jelas berarti ada campur tangan Roh Kudus ya, Pastor ya, dalam pergumulan Bapak gitu, dan teman-teman semua yang mungkin ada permasalahan di dalam keluarga. Jadi Pastor, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, gimana Pastor menurut Pastor tentang apa ya, jalan keluar Ya, sesuai tema kita, ya. judul kita Way Out. Jalan keluar mengenai permasalahan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya. Menurut saya reposisi ya, prioritaskan problem keluarga ini menjadi tempat yang penting. Jadi jangan tunggu udah terjadi dulu, baru kita bahas masalah keluarga ini. Sedihnya kadang-kadang pelayanan lebih diprioritaskan dari
keluarga, Mhm. pekerjaan lebih diprioritaskan dari keluarga. Mhm. Dengarkan baik-baik nih kalau ada orang tua yang nonton dan dengar perkataan saya. Pelayanan dan pekerjaan selalu ada, tapi anak-anak nggak selalu kecil, anak-anak nggak selalu muda. Sama, kalau kita anak-anak kita habiskan dengan hobi kita hangout, bahkan ada banyak anak-anak menghabiskan waktu dalam pelayanan yang luar biasa, tapi kehilangan kualitas waktu sama orang tua. Saking sibuknya pelayanan. Itu sebabnya waktu saya punya anak, Ji, saya kurangin jadwal pelayanan saya. Kenapa? Saya nggak mau waktu saya pulang pelayanan nih, anak saya bilang, "Ma, ada om tuh pulang." Saya nggak mau dipanggil om sama anak saya, jadi prioritaskan keluarga di tempat yang seharusnya. Iya iya. Jadi jangan mengatasnamakan pelayanan seolah-olah buat Tuhan, tapi ternyata keluarga jadi rusak ya, Pastor? Intinya harus jadi prioritas. Justru keluarga harus jadi prioritas. Iya. Karena itu yang dipercayakan Tuhan kepada kamu ya, Pastor Iya. ya. Wow, luar biasa. Benar teman-teman semuanya, kita di sini belajar kalau misalnya dari sejak awal mulanya tadi Pastor bilang, Tuhan menciptakan keluarga. Gitu. Jadi jangan sampai kita memutarbalikkan kenyataan gitu dengan kayak keluarga ini penting harus butuh duit, keluarga ini penting butuh pelayanan, tapi akhirnya kita lupa sama hal-hal yang kita anggap kecil tapi ternyata itu penting banget untuk membentuk karakteristik dan kedekatan keluarga ya, Pastor ya. Ya, betul. Oke, buat teman-teman semuanya yang masih penasaran sama pertanyaan-pertanyaan berikutnya, masih lanjut gak? Ntar aja ya kita jawabnya ya. Kita tunggu di segmen berikutnya pertanyaan-pertanyaan kamu karena masih banyak banget. Oke? Teman-teman semuanya, buat kalian yang penasaran banget sama keluhan-keluhan kalian, kalian pingin banget dijawab di sini, mencari jalan keluarnya, kalian bisa banget DM dan juga WhatsApp kita di nomor yang ada di bawah ini. Kalian juga bisa kasih masukan buat kita temanya apa, ya kan? Mau nanya apa, oke? Oke, kita lanjut karena ternyata saking serunya tadi, Pastor, aku sampai kelupaan ini. Begitu ya. Ada pertanyaan yang kelewatan tadi. Ini kita langsung aja ya. Halo Kak, saya mau curhat. Saya kok suka iri ya kalau lihat teman baik saya tuh akrab banget sama papa mamanya. Sedangkan keluarga saya tuh kaku banget. Keperluan sehari-hari, keperluan buat sekolah saya sih terpenuhi, tapi kok kayak ada yang kurang ya tentang hubungan. Saya jadi nggak bisa lebih terbuka sama orang tua sendiri. Saya harus gimana ya? Ada sih kultur-kultur memang begitu ya, apalagi kayak kita Iya. orang Batak, Manado Ya, itu ya. keras. Ya. Intinya gini, Tuhan itu nggak pernah salah menempatkan orang tua dalam hidup kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa coba saya anak bule gitu. Yang akrab banget sama orang Ya tuanya kan, ya. yang Manggil nama sama iya, orang tua. umur 17 tahun udah nggak dicari-cari mau Iya, kemana benar. gitu. Ya, tapi itulah orang tua yang terbaik gitu. Iya. Makanya ketika kita sibuk iri, maka kita sampai lupa bersyukur Bersyukur, betul. gitu. Selalu sulit bersyukur kalau kita compare sih sebenarnya. Compare Ke ya. papa saya, mama saya, nggak kayak orang lain gitu. Sampai ada yang berpikir bisa tuker tambah orang tua nggak sih? Atau cari di Shopee kali ada. Iya. Dijual orang tua. Ya, tapi itu nggak akan ada ujungnya. Iri itu masalahnya di irinya gitu loh. Masalah di irinya. Nanti setelah orang tua yang bisa akrab, tetap aja ada kurangnya. Ada aja tetap ini terus. dan sebagainya. Jadi Itu salah satu cara setan menipu ya, Pastor. ya, jadi berhentilah untuk iri sih. Nah, Intinya di situ belajar sih. untuk lebih bersyukur ya. Nah, Karena kalau kita ngelihat di luar sana ya guys, banyak yang jauh lebih parah. Ya tadi contohnya pertanyaan yang pertama tadi ya, Pastor, ada yang sampai kepala pecah, tapi Iya. itu pun masih banyak lagi yang lebih parah dari itu. Iya, betul. Yang ditelantarkan anaknya, dibuang di jalan, Iya. ada yang sampai dibunuh. Wah, pokoknya kita harus kayak tadi cerita aku juga, kita harus bersyukur. Tuhan nyuruh aku saat itu lihat baiknya orang tua kita. Fokus ke yang baiknya. Terus ya tutup mata, serahin ke Tuhan yang jeleknya. Doain aja, oke? Gitu. Dan kalau perlu kita yang jadi contoh keharmonisan itu ya, Pastor. Iya, betul. Kita duluan gitu. Nomor 5. Hai Kak, saya mau cerita dan bertanya. Bapak mama saya, wah jangan-jangan Batak nih cara ngomong ini. Sering banget berantem. Dari saya kecil sampai saya udah seumur sekarang, umur saya 23 tahun. Kalau sekarang mereka berantem,
mereka malah sering minta pembelaan dari saya. Ini lucu nih. Khususnya mama saya sering berat sebelah, lebih sering membenarkan atau mendukung mama saya. Wah, sampai akhirnya saya sadar saya nggak boleh seperti itu. Tapi saya masih bingung sikap apa yang seharusnya saya lakukan dalam menanggapi mereka. Oke. Jadi balik ke Efesus 6 tadi ya, bahwa hormatilah orang tua. Orang tua artinya majemuk ya, bapak sama ibu gitu. Ya kita menghormati orang tua tuh bukan karena siapa yang baik sama kita, siapa yang enggak, Iya, betul. siapa yang ngasih uang jajan lebih, siapa yang enggak, siapa yang ngizinin pergi, siapa yang enggak gitu. Ya artinya yang harus dilakukan adalah pertahankan kekuatan kita untuk menghormati orang tua kita gitu. Jadi ya jangan berpihak karena itu akan memperkeruh masalah, karena orang berkonflik pasti nyari backingan. Cari backing betul. Iya. Karena kedua-duanya orang tua kamu, emang kamu mau orang tuamu cerai gara-gara manas-manasin sana sini Iya. kan gitu ya Pastor ya? Dan gini, kalau dalam pernikahan ya, pemberkatan, maka pendetanya akan berkata, maka mereka bukan lagi dua tapi menjadi satu. Satu. Ketika mereka punya anak ya tetap satu. Harus Nah, bersatu. ini penting nih. Ketika keluarga adalah satu, salah satu ya salah semua. Oh, oke. Kita nggak ya ketika ada Aib sebuah keluarga, aib semua gitu iya ya. karena Oke. satu Oke. gitu, satu Satu. bagian. Itu udah jelas Tuhan ngomong gitu di Iya. Alkitab ya. Sudah jelas gitu bahwa salah satu ya, Terus ya salah semua. kalau aku dulu gini Pastor, kalau mamaku ngomongin papaku, aku belain papaku. Tapi kalau papaku ngomongin mamaku, aku belain papaku gitu. Jadi kayak mereka ngerasa tidak dibela sama aku dua-duanya. Karena aku kayak ngerasa kayak, tapi itu kayak salah juga sih. Seharusnya memang lebih baik bersatu sama-sama omongin bareng ya Pastor ya. Gitu. Akhirnya mereka karena ngerasa tidak dibela dua-duanya, menggerutu. Karena aku mikir ya mereka harus sadar kesalahan mereka masing-masing gitu loh. Jangan jelek-jelekin gitu. Itu kesalahan orang tua banyak begitu sih ya Pastor ya. Mencari pembelaan gitu ya. Seharusnya duduk bareng, bahas, doa bareng ya Pastor ya. Gitu guys. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Shalom, saya seorang anak tunggal. Saya sering merasa kesepian. Kedua orang tua saya sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Dalam perjalanan hidup saya menyadari bahwa saya adalah seorang anak yang harus mendapatkan apa yang saya mau. Terus saya merenung, saya ini kurang mengerti apa itu proses. Apa yang keliru dan perlu dibenahi dari dalam hidup saya ya Kak. Mohon bimbingannya. Ya, jadi saya punya topik menarik nih. Mudah-mudahan saya nggak lama bahasnya. Jadi salah satu kekuatan yang kita punya ketika kita ada bersama Tuhan adalah singleness. Singleness tuh gini, kemampuan bertahan dalam kesendirian dengan Tuhan. Iya, single tuh beda sama jomblo. Jomblo kan orang bilang nasib. Single tuh artinya unik, utuh, sempurna. Dan bahkan single itu forever menurut saya. Jadi ketika seseorang punya problem dalam kesepian dan berusaha mengatasi fase kesepiannya dia nggak mungkin bisa mendapatkan dari manapun kecuali dari Tuhan. Makanya kalau ada orang mau menikah dengan alasan kesepian, menurut saya itu kurang masuk akal. Karena kalau orang nggak punya Tuhan, justru pernikahan bisa menunjukkan betapa kesepiannya orang. Loh iya, kalau suami istri berantem, satu lihat kanan, satu lihat kiri. 3 hari satu rumah dan nggak ngomongan. Iya benar. Gitu. Jadi bagaimana kita mengatasi kesendirian adalah melibatkan Tuhan. Makanya Yesus ajarkan kalau doa masuk kamar sendirian, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Kenapa Yesus menghabiskan banyak waktu doa sendirian? Karena semua orang suatu saat pasti sendirian. Pasti sendiri. Iya. Makanya gini kan. Ya, kan kita sering dengar ya gombal-gombalan orang gitu. Waktu pacaran, Kak, ini Kak matahari dalam hidup saya Kak. Gitu kan. Coba ulang matahari. Oh iya. Terus saya bilang gini, kalau dia nggak ada, gelap gulita hidup lo pasti. Iya betul. Kalau orang punya Tuhan, nggak ada yang boleh jadi matahari dalam hidupnya. Dia adalah matahari itu sendiri. Tuhan itu ya. Dalam hidup dia. Iya. Gitu kan. Sama kayak orang bilang, tapi kan saya harus cari orang yang untuk melengkapi hidup saya dong Kak. Iya.
Terus saya bilang, berarti cacat dong hidup lo sebelumnya. Kurang, bener, betul. Terus apa yang mau dikasih sama pasanganmu dengan keadaan cacatnya. Jadi urusan penuh, utuh, unik, sempurna itu datangnya Dalam Tuhan. dari Tuhan. Iya, iya. Makanya waktu keluarga tidak bisa memprovide, pacar tidak bisa memprovide, orang gereja nggak bisa memprovide, ya kita tetap aman aja. Karena kita punya singleness itu. Dan banyak orang yang kayak udah punya pasangan tetap ngerasa lonely ya Pastor ya. Tapi Ya. banyak orang juga yang fokus hidupnya sama Tuhan, dia bisa enjoy aja jalanin hidupnya tetap tough gitu ya Pastor ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Halo Kak, saya mau bertanya, kami orang tua yang dikaruniai 2 anak. Wow, keluarga berencana nih Pastor. Anak pertama kami lahir sebagai anak berkebutuhan khusus. Ada cacat di otak anak kami yang menyebabkan kerusakan fungsi di hampir seluruh anggota tubuh. Anak saya belum bisa berjalan, belum bisa bicara, dan dia kurus sekali. Anak kedua kami lahir dalam keadaan normal. Mereka selisih 2 tahun. Sekarang usia mereka 7 tahun dan 5 tahun. Bisakah memberi masukan tentang cara mendidik mereka? Karena pasti treatmentnya berbeda. Saya suka mendapat input yang membangun. Makanya saya bertanya juga di acara ini. Dan doakan saya juga suami saya ya, semoga selalu tabah menjalani peran sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ya, anak berkebutuhan khusus memang memiliki sebuah kebutuhan khusus dalam treatment pendidikannya. Gitu. Jadi alangkah baiknya orang tua menghubungi profesional yang ada, lalu juga meminta dukungan doa sehingga treatment yang dilakukan itu untuk pendidikan ya, untuk pendidikan adalah treatment yang tepat sasaran. Tapi kalau di rumah base-nya tuh sama, base-nya firman, base-nya kasih itu general. Kasih Tuhan itu bisa didengar oleh orang tuli, bisa dilihat oleh orang buta, dan itu tidak boleh hilang dari dasar-dasar yang ada di rumah. Jadi membangun sesuatu bukan karena anak ini punya kebutuhan khusus atau enggak ya, karena memang firman itu general, dia bisa memprovide kebutuhan semua orang yang ada dalam keluarga. Mungkin bisa juga mencontoh kayak keluarga Pastor Raditya Oloan ya Pastor ya. Mereka ikut organisasi orang tua juga yang mengalami anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka aktif pelayanan juga gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi kekuatan buat orang tua yang mengalami seperti ini ya Pastor. Gitu. Nomor 8, Shalom, saya orang tua yang masih terus belajar mendidik anak saya. Anak saya sekarang berumur 13 tahun, dia memiliki banyak bakat. Wow. Dia suka main sepak bola, dia juga suka bernyanyi. Bakatnya lebih ke seni dan olahraga. Namun saya dan papanya punya kerinduan supaya kelak dia jadi lawyer. Seperti papanya. Salahkah punya kerinduan itu? Saran buat kami orang tua dalam hal mengarahkan bakat anak untuk masa depannya. Ya, salah jelas tidak ya. Tapi mungkin memaksa mendirect, ya namanya anak pasti ikut. Tapi apakah anak akan bersuka cita dan sesuai dengan lakukan? Mungkin dia akan berusaha karena dia sayang sama orang tuanya. Tapi apakah itu yang benar-benar dia mau lakukan? Ya belum tentu itu. Betul, gitu. Nah di sini makanya kita perlu kerendahan hati ketika muncul passion, kerinduan dan keinginan dari anak-anak. Sehingga ketika itu berlawanan dengan keinginan kita masih bisa menghandle, kita bisa memfilter gitu. Jadi salah sih tidak, tapi ketika itu menjadi sebuah kendala. Jadi kan gini anak-anak di sekarang ya, banyak orang yang secara kita pernah bahas nih, pemikirannya jenius, tapi hatinya kosong karena nggak ada passion. Kosong ya. Nah buat orang terpaksa tua ngerjain. Mengerjakan dengan passion itu adalah hal yang mahal untuk anak-anak hari-hari ini. Mengerjakan dengan passion artinya tanpa disuruh pun dia lakukan. Begitu dilakukan hal ini, dia bangun pagi tiba-tiba. Nggak sibuk minta duit, nggak cerewet, nggak apa, dia kan kerjakan. Sama seperti kamu suka nyanyi, yang nggak ada job ya kamu tetap nyanyi karena itu passion. Bertahan gitu. Iya kan. Ya, nah itu yang harus jadi bahan pertimbangan. Nah itu sebabnya itu harus didiskusikan, diurai di ruang keluarga sehingga tidak menjadi sebuah konflik tambahan
Mm-mm. gitu. Dan kalau bicara soal talenta yang Tuhan kasih, kalau kita menyalurkan justru akan menjadi excellent ya Pastor ya, Iya. daripada kita paksain. Jadi kita harus lihat dulu prioritasnya nih, kita cuma pengen keinginan kita atau kita mau memaksimalkan talenta yang udah Tuhan kasih gitu ya Pastor ya. Betul. Gitu. Oke, buat teman-teman semuanya mungkin yang masih punya banyak pertanyaan dan juga pingin memberikan masukan buat kita tema-temanya ya Pastor betul. ya. Gitu. Atau mungkin mau berkenalan sama kita juga Pastor. Monggo silakan. Boleh banget kalian DM dan juga WhatsApp di nomor yang ada di bawah ini, oke? Oke Pastor, jadi kesimpulannya nih dari semua yang kita bahas tadi, gimana nih Pastor tentang parenting dan juga anak? Ya, jadi libatkan Tuhan, undang Tuhan di dalam tengah-tengah keluarga. Lalu keluarkanlah energi dan effort untuk melakukan bagian kita sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak. Mm-mm. Dan memastikan kita mengalami anugerah Tuhan di dalam rumah dulu. Itu akan mengfilter ketidakcocokan keinginan yang terjadi. Gitu sih. Ji. Ayatnya tadi Efesus berapa Pastor? Efesus 6. Efesus 6, kita baca ya Pastor ya. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah mencoba membahas ya Pastor ya. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman semua, bisa menjadi jalan keluar buat keluarga untuk saling mengasihi antara orang tua dan anak. Dan buat kalian semua yang masih punya pergumulan, masih pingin bertanya, saksikan terus Way Out karena kami akan mencoba membantu teman-teman semua mencari jalan keluar. Bersama saya Margaret Siagian dan juga Saya Yeri Pati Nasarani. saksikan terus Way Out di episode-episode berikutnya. God bless you.